semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Hai guys, buat kalian yang suka cari kesibukan lain, aku punya rekomendasi nih buat kalian. Sebuah aplikasi baru yang bisa bantu aku untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo ini merupakan sebuah aplikasi investasi. Nah, aku sudah investasi di Binomo kurang lebih sebulan, dan sekarang aku mau menunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasinya ya. Caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya itu bakal naik atau turun. Di sini aku bakal mulai invest Rp70.000 dan aku pilih naik nih. Yes, sukses guys. Investasi di Binomo tuh bisa banget buat jadi kesibukan atau aktivitas baru aku. Dan untuk nambah-nambah income tambahan, kamu bisa mulai dengan modal mulai $10 aja atau Rp14.000 aja. Kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Dan sekarang aku mau kasih lihat nih ke kalian sejarah penarikan uangnya. Kalian bisa pilih garis 3 di kiri atas ini dan klik balance atau saldo. Untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas nih guys. Dan ingat ya, namanya investasi itu memang ada resikonya. Jadi modal kalian ya bisa berisiko. Khusus buat kalian, aku ada kode promo nih. Kodenya DNK100. Aku ulangi ya, DNK100 untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu. Jadi tunggu apa lagi, yuk langsung aja download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di deskripsi box di bawah ya. Kondisi Foden masih diragukan, klub tetap optimis. Ketersediaan Phil Foden sangat diragukan setelah anak muda itu terlihat mengenakan kruk dan sepatu pelindung di kaki kanannya, menyusul cedera yang memaksanya melewatkan final kejuaraan Eropa Inggris melawan Italia. Namun, ESPN mengatakan bahwa sumber mengatakan kepada mereka bahwa Manchester City berharap bahwa Foden akan siap untuk memulai musim Liga Premier. Laporan terpisah dari Martin Blackburn of The Sun telah menyoroti situasi lebih lanjut dengan dijelaskan bahwa Manchester City berharap untuk melakukan beberapa tes pada Phil Foden minggu depan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan dan seberapa cepat dia dapat kembali. Bersama rekan setim Inggris John Stones, Kyle Walker, dan Raheem Sterling, Phil Foden telah diberi istirahat pramusim yang diperpanjang hingga Agustus, menyusul tugas internasionalnya selama bulan-bulan musim panas. Belum diketahui apakah salah satu finalis Euro 2020 akan dianggap cukup fit oleh Pep Guardiola untuk tampil melawan Leicester di Community Shield pada 7 Agustus. Tetapi, pelatih asal Catalan itu pasti akan berusaha agar mereka siap untuk pertandingan melawan Spurs pada minggu berikutnya. Musim lalu, Phil Foden mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta sepak bola paling cemerlang, memenangkan PFA Young Player of the Year saat lulusan akademi itu membintangi kampanye Liga Manchester City dan membantu timnya mencapai final Liga Champions pertama mereka. Pep Guardiola perkuat lini tengah, target sudah ditemukan. Ini adalah hari baru di jendela transfer musim panas. Manchester City telah dikaitkan dengan penandatanganan potensial lainnya dengan pemain Napoli Zielinski menjadi pemain terbaru yang dikabarkan masuk dalam daftar keinginan Pep Guardiola. Zielinski yang sebagian besar adalah gelandang serang dilaporkan telah menarik perhatian bos Manchester City yang ingin memperkuat lini tengahnya dalam upaya untuk menyegarkan skuadnya menjelang musim ke-6-nya di Etihad. Menurut laporan baru-baru ini di harian Italia La Repubblica, sebagaimana diterjemahkan dan disampaikan oleh Sport Witness, Manchester City dilaporkan tertarik untuk mengontrak gelandang Napoli tersebut. Meski demikian, sang juara Liga Inggris belum mendaftarkan minat mereka dan belum mengajukan penawaran resmi untuk sang pemain. Namun, kesepakatan dianggap sangat sulit untuk dilampaui karena hubungan terputus antara Dewan Manchester City dan pemilik Napoli Aurelio De Laurentiis setelah masalah transfer Jorginho. Selain hubungan buruk antara kedua klub, pemain internasional Polandia itu masih memiliki 3 tahun tersisa di kontraknya saat ini dengan Napoli. Sementara itu,
Sang pemain telah bergabung dengan persiapan pramusim Napoli setelah liburannya dan merasa lebih penting di proyek Napoli untuk saat ini. Cristiano Ronaldo muncul sebagai target untuk Manchester City musim panas ini. Penyerang Juventus dan mantan bintang Manchester United Cristiano Ronaldo telah muncul sebagai target kejutan bagi Manchester City menurut laporan dari Italia minggu ini. Laporan tersebut mengatakan bahwa di tengah ketidakpastian masa depan Cristiano Ronaldo di Turin dan perjuangan Manchester City dalam mengontrak Erling Haaland dan Harry Kane, tim asuhan Pep Guardiola mempertimbangkan pemain internasional Portugal itu sebagai opsi. Kesepakatan Cristiano Ronaldo berakhir pada akhir musim 2021-2022 dan dia telah dikaitkan dengan kembalinya ke Manchester United dan kepindahan ke raksasa Paris Saint-Germain musim panas ini. Manchester City adalah salah satu dari sedikit klub yang akan mampu membiayai kepindahan untuk sosok dengan kemampuan dan perawakan Ronaldo. Di sisi lain, Juventus dikabarkan tertarik dengan Gabriel Jesus dari Manchester City dan mungkin akan terjadi pertukaran pemain. Tetapi, kemungkinan kesepakatan sangat diragukan mengingat sejarah Ronaldo di United, usianya, dan kesediaan Guardiola untuk mengakomodasi sang bintang dalam rencananya. Jika transfer Harry Kane tidak terjadi, Manchester City akan terpaksa pindah ke opsi lain mengingat kebutuhan mendesak untuk menandatangani striker untuk memimpin lini depan. Apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Tetapi, Ronaldo dengan seragam Manchester City sangat sulit untuk dibayangkan. Fabrizio Romano memberikan pembaruan besar Nuno Mendes. Fabrizio Romano telah memberi penggemar Manchester City perkembangan baru tentang minat klub pada bek kiri Sporting Nuno Mendes. Pemain internasional Portugal telah dikaitkan dengan kepindahan ke Stadion Etihad selama beberapa bulan sekarang dan dipandang oleh banyak orang di sepak bola sebagai superstar defensif besar berikutnya. Dengan Manchester City mengalami berbagai masalah di bek sayap kiri selama bertahun-tahun, Mendes telah disorot oleh berbagai sumber untuk menjadi salah satu solusi potensial untuk posisi tersebut. Namun penilaian pemain selalu menjadi batu sandungan. Minggu ini, Fabrizio Romano telah memberikan informasi terbaru tentang situasi tersebut saat berbicara di saluran Twitch resminya. Saya pikir Manchester City sekarang memimpin perlombaan. Tetapi mereka benar-benar jauh dari apa yang diminta Sporting untuk Nuno Mendes. 50 juta euro adalah nilai pemain menurut Sporting. City siap menawarkan, karena masih belum ada tawaran resmi, sekitar 25 juta euro. Jadi masih ada kesenjangan besar antara nilai kedua klub. Dan itu sebabnya itu tidak mudah. Ini alasan Manchester City pertahankan Scott Carson. Scott Carson dalam 2 musim terakhir menjalani karir sebagai kiper ketiga Manchester City. Kiper berusia 35 tahun itu dipinjam dari Derby County pada musim panas tahun 2019 yang lalu. Namun saat kontraknya di Pride Park berakhir pada Juni 2021 dan tak diperpanjang oleh The Rams, City lantas memberikan kontrak baru berdurasi selama 1 musim yang akan berakhir pada Juni 2022. Carson sendiri selama 2 musim terakhir baru tampil sekali di tim utama Manchester City dan di musim depan akan tetap berstatus sebagai kiper ketiga untuk melapis Ederson dan Zack Steffen. Bagi Sristen mengklaim pengalaman Carson di level internasional dan klub akan banyak membantu 2 kiper muda milik The Citizens. Scott membawa banyak pengetahuan ke dalam skuad, ujar Begi Sristen dilansir dari laman resmi klub. Dia adalah mantan kiper internasional yang telah bermain di banyak pertandingan besar di sepanjang perjalanan karir yang panjang. Kami tahu dia selalu siap bermain. Jika kami membutuhkannya tentu akan memanggilnya. Semua pemain mencintainya. Dan saya yakin pengalamannya sangat membantu Ederson dan Zack Steffen.